Ketua Badan Eksekutif Siswa Sudirman, terpilih mengikuti pendidikan karakter Gapura Pancawaloya Angkatan ke-7 pada 26 sampai dengan 30 Desember 2025. Acara ini bertempat di Mako Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Abdul Kahfi bergabung dengan 30 ketua OSIS pilihan se-Jawa Barat. Program ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Korps Marinir TNI AL untuk memperkuat jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air. Peserta terpilih terdiri dari 8 orang siswa SMA Negeri, 8 siswa SMA Swasta, termasuk Abdul Kahfi dari SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, 7 siswa SMK Negeri, dan 7 siswa SMK Swasta. Abdul Kahfi diharapkan membawa semangat kedisiplinan baru bagi organisasi siswa di lingkungan sekolah sekembalinya dari Mako Marinir. Mohon doa restunya kepada teman-teman BES dan MPK yang ada di sekolah, yang mungkin ada di rumah juga. Mohon doa restunya juga kepada orang tua saya, dan mohon doa restunya juga dari keluarga besar ya SMAPB Sudirman Bekasi. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. Take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta panggayung jauh, 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 harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau, 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 perbikin katung dua tak pele. Dong datang kasih tahu, 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 kalau nona suada yang kele. Video calling ale cari tani sing parlente. Abdul Kahfi, gimana kabarnya nih? 5 hari. Alhamdulillah baik, pakai banget Pak. Ya, kesehatan terjaga? Alhamdulillah
kesehatan terjaga karena di sana juga makan sangat teratur sekali. Oke. Iya. Alhamdulillah kita udah ketemu kembali nih. Iya, alhamdulillah. Sebagai pembina BES atau OSIS Pangsut 2 Bekasi, kita udah jalan menuju rumah kamu. Gimana, kangen sama keluarga nggak? Kalau ditanya kangen sih. Cuman kalau memang buat merasakan atau mengikuti kegiatan seperti itu kayak nagih gitu loh, Pak. Jadi kayak ingin terus kembali terulang-ulang gitu loh. Karena gini, kita kan hidup secara berkelompok ya. Jadi kayak kita tuh belajar untuk memotivasi lain gitu loh, Pak. Jadi saya ngerasa kalau misalnya memang hidup sama kompi saya kan ada 101 orang. Jadi ya hidup dalam satu kamar itu ada 101 orang. Jadi kalau misalnya kita memang ada kesalahan, terus ada yang kelupaan atau apalah, pokoknya semuanya tuh saling mengingatkan, bukan hanya dari ketua semisal Danki, contohnya tuh Danki kayak ketua OSISnya. Nggak harus Danki yang harus mengingatkan kayak kesalahan dari anggotanya, juga dari anggota sendiri, misalnya dari anggota kompi itu mengingatkan lah. Sebenarnya kalau misalnya saya ngomong begini bisa mereferensikan ke anak-anak BES yang dimana kalau misalnya memang ada dari anak BES melihat sesuatu ya kesalahan lah dari anak-anak BES atau memang ada misal dari anggota divisinya anggota divisi, terus lagi sedang melaksanakan program kerja, malas-malasan atau apalah, itu tuh bisa dibilang itu kesadaran diri masing-masing sih. Kalau misalnya memang nggak harus ketua atau wakil kok yang harus mengingatkan, kita juga kan satu nama, satu badan lah istilahnya kalau satu organisasi itulah. Jadi ya nggak harus ketua atau wakil yang harus mengingatkan, seperti itu sih Pak. Oke deh. Jadi saya mau konfirmasi nih, kemarin 5 hari kamu menghabiskan di Mako. Siap, saya menghabiskan 5 hari 4 malam di Markas Kop Marinir Cilandak, Jakarta, Pak. Oke, dalam pendidikan karakter Gapura Pancawalya batch 7. Ya, batch 7. Tahun 2025. Gimana? Kemarin kan saya memang menghubungi kamu mendadak ya. Iya, betul. Terus akhirnya kamu berhasil mengikutinya sampai sekarang kita mau antar kamu pulang. Padahal ini libur sekolah nih. Libur sekolah juga. Teman-teman kamu sudah bersama keluarganya, mungkin ada yang sudah pulang kampung, ada yang sudah liburan ke tempat wisata. Kamu nyesel nggak nih 5 hari 4 malam di sana? Mungkin saya bakal ngejawab pertanyaan Bapak yang secara mendadak atau gimana ya. Jujur memang untuk informasi yang diberikan oleh Bapak sendiri kan, Pak Febri, itu dibilang mendadak pakai banget lah Pak. Karena memang H-1 yang dimana kita harus menginap selama 5 hari 4 malam. Tapi ya karena memang sudah kewajiban saya sebagai ganti ketua OSIS saya, karena memang tidak bisa, dan saya paham dan saya mengerti bahwasanya pendidikan ini tuh jarang-jarang ada gitu loh diadakan. Maka dari itu kayak wah, saya beli pendidikan kayak gini buat memang saya harus mengajarkan kepada adik-adik saya, kepada anggota-anggota lainnya, seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa sih lupa? Ya, menyesal nggak ikut? Oh, menyesal. Dibilang menyesal sih enggak sih Pak. Ya 50-50 lah, ada menyesal atau enggaknya. Ya menyesalnya ya paling kalau misalnya saya mikir egois, ya palingan gini. Saya nggak bisa ikut liburan sama keluarga saya gitu. Kalau misal untungnya saya bisa dapat ilmu baru, cara baru, penerapan baru kayak di LDKS nanti. Saya udah ya alhamdulillah udah banyak lah referensi baru buat LDKS ke depannya nanti. Terus ilmu baru, teman baru, itu. Terus pengalaman baru ya kan, semuanya lah hal positif dapat ke saya. Saya merasa bahagia banget di sana. Nah, kira-kira ilmu yang kamu dapat apa aja sih? Apakah tentang bertahan hidup, ataukah kedisiplinan, atau tentang rohani di sana? Kira-kira apa aja tuh yang kamu dapat? Buat ilmu yang saya dapat ya, paling condong tuh sebenarnya ilmu kedisiplinan, karena di sana tuh bener-bener kita bakal dituntut yang namanya kedisiplinan. Kayak makan harus cepat lah, terus siap-siap harus cepat lah, dihitung lah, semisal nanti terlambat bakal dihitung, dihukum segala macam, itu sebagai punishment kalau semisal memang kita telat. Nah terus untuk belajar bertahan itu tuh ada, jadi di setiap hari 5 hari 4 malam itu nggak semuanya full materi yang namanya
kayak Teori materi ya? seminar Iya. teori itu tuh Nggak hanya teori aja ya? Iya betul. Materi teori itu cuman kayak itu kayak 1-3 kali doang lah Pak. Saya merasakan hanya 2 kali. Sisanya praktek ya? Ya, sisa praktek kayak semisal ada survival sih, bertahan hidup di laut, terus survival jungle, bertahan hidup di hutan, terus kayaknya kita rafting, terus apalagi ya, sea traveling, terus mini tali, terus fox, itu diajarkan semuanya. Kayak pokoknya tentang ilmu yang hal dasar yang harus kita punya gitu loh di dalam hidup kita seperti itu Pak. Berarti semua kegiatan peserta itu berada di markas komandonya itu, nggak ada yang keluar? Ya siap, betul. Itu semua kegiatan yang dilakukan mulai dari mini tali, flying fox, traveling, terus rafting dan lain sebagainya itu dilakukan di markas Korps Marin Cilandak Bekasi. Jakarta maaf Pak. Oke. Kemarin itu ternyata pas saat pemberangkatan saya mengantar kamu kan ke KCD 3 ya, Iya, yang ada betul. di daerah Cibitung Bekasi. Ternyata pas hari pertama nggak langsung ke Cilandak ya, Iya, pembukaan dulu di Bandung. Iya Pak. Gimana tuh perjalanannya, naik apa aja sih kan? Untuk awalnya kan memang Bapak Febri sendiri mengantar saya KCD 3 menggunakan mobil ini, mobil sekolah, mobil Iya. mobil Bapak pribadi. Dan untuk dari KCD 3 tersebut menuju ke Bandung itu menggunakan mobil HIS sekolah Seman 14 Bekasi sih Pak. Iya. Terus sampai sana pembukaan sama panitia sana, terus ya wejangan motivasi segala macem. Akhirnya kita dibagi jadi kalau nggak salah 12 truk tronton. Oh, jadi dari Bandung ke Jakarta ke Cilandak itu naik tronton? Iya, naik tronton, betul banget. Itu lewat jalan tol tuh lumayan lama kan itu? Iya, itu merasakan perjalanan itu sekitar 3 jam. Iya, Pak. seperti LDKS lagi ya? Iya, Pak. Truk tronton yang seperti LDKS? Lebih besar ya? Lebih besar lagi? Iya, lebih besar lagi. Berarti itu trontonnya punya yang Mako Cilandak itu ya? Iya, Markor Cilandak. Oke. Nah, ya saya pun kaget ya pas saat dapat dari panitia ini, ternyata peserta rambut pada dibotakin semua, udah botak Iya. gitu ya? Botak licin? Enggak sih, 1 senti lah. 1 senti. Berarti yang nyukur rambut memang kakak seniornya atau siapa tuh yang nyukur? Kalau yang saya lihat sih mungkin dari TNI-nya ini mengundang orang dari luar, dibayar lah istilahnya gitu untuk menyukur rambut para anggota yang ada di sana seperti itu. Oke, itu para peserta kan, saya yakin saya sebagai guru melihat pasti ada siswa yang tidak terima kan kayak gitu. Kira-kira ada yang kabur, ada yang lari, ada yang nangis tuh. Bagaimana tuh pada saat mau dicukur tuh? Kira-kira? Ini kan ketua OSIS semua rata-rata ya? Atau wakil? Rata-rata wakil ataupun Iya. anggota. Untuk penyukuran ya memang pasti semuanya Ada yang panik nggak gitu? ya Pak, kayak aduh botak gitu. Padahal udah ngikut mendadak gitu. Cuman ya kita semua sadar lah. Kan kita paham kita ini sedang ada di bara. Yang namanya di bara itu pendidikan militer, semua yang apapun itulah memang kan rambut tuh harus yang namanya rapi gitu. Iya. Apalagi kita SMA, kita mempelajari hal-hal dasar yang ada di tentara itu kan. Kayak tentara awalnya kayak tamtama Pak. Oh, Kayak tamtama kan baru awal belajar saya botak terus gitu loh. Iya. Seperti itu loh. Ya kalau untuk yang kabur-kaburan sih memang nggak ada sih Pak, karena itu memang sudah kesadaran dari kita semua lah, karena sadar itu tuh pendidikan yang memang harus dijalani. Kalau semisal memang kabur ataupun ke kamar mandi ataupun ngumpet lah, semua itu bakal ketahuan kok. Kalau semisal kita lagi kegiatan, kita ngelihat rambutnya nih panjang, pasti bakal dicukur lagi seperti itu. Tapi memang ada beberapa siswa yang tidak dicukur. Mungkin saya bisa menyebutkan salah satu alasannya. Ada salah satu siswa yang rambut itu nggak dicukur botak sama sekali, memang karena alasan dia tuh ingin melakukan pertukaran budaya, pokoknya pertukaran siswa di Malaysia sih Pak gitu. Oh, dia takut ini ya, nggak pede nanti. Iya, bisa jadi seperti itu sih. Mungkin membawa nama baik sekolah juga sih Pak. Memang kalau misalnya kelihatan botak kan jelek juga gitu. Oke. Saya harapkan Abdul Kafi ini sebelum lupa nanti ilmu-ilmu yang kamu dapat kamu catat di notes kamu di HP, biar bisa kita terapkan di BES atau OSISnya Pangsu 2 Bekasi ya. Dan kayaknya nih bajunya keren banget nih. Iya Pak. Baju apa yang ini nih? Ini baju TNI AL. Sepatunya atau baju dapat berapa aja nih? Untuk baju
Saya alhamdulillah di sono tuh wah untung sih udah mana gratis, dapat bonusnya banyak banget Pak. Kayak baju 2 set tuh satu set baju PDL hijau, lalu ada baju 1 set tentara AL yang saya gunakan ini. Iya. Lalu saya mendapatkan 2 sepatu Pak. Oke, itu topi dapat berapa topi? 2 juga Pak. Dapat 2 Iya. juga. Oke. Warna abu-abu dan warna hijau. Ya, dan kabar baiknya juga dari pihak KCD tadi informasinya peserta akan mendapatkan sertifikat dari Dinas Provinsi Jabar. Iya Tuh, betul Pak. nanti akan disampaikan dari Dinas Provinsi Jabar ke KCD 3 tadi, kemudian baru ke sekolah. Semoga sih sertifikatnya ini bermanfaat ya Iya, sangat. buat kamu masuk Iya. PTN ataupun nanti kalau memang pengen berminat ke Angkatan Laut bisa jadi kan di Iya. sana. Oke, Kak Afi tadi kayak seragam udah dapet. Ada hal unik nggak yang nggak bisa kamu lupakan gitu? Kamu kecantol terus tuh. Hal uniknya apa kira-kira? Hal unik ya, karena ini pengalaman baru saya ya, menjalani ke pendidikan barak seperti yang diterapkan oleh KDM pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal unik tuh banyak yang saya dapat. Yang awal pertama tuh yang paling menonjol dalam yang menurut saya itu nggak mandi 5 hari. Ada siswa yang nggak mandi 5 hari. Oh, ada peserta yang nggak mandi 5 hari. Iya. Tapi kamu mandi nggak? Alhamdulillah mandi Pak. Oh, mandi. Iya. Curi-curi waktu ya? Iya betul, curi-curi waktu. Karena memang di sana tuh waktu benar-benar padat Pak. Karena gini, kita dituntut buat bangun jam 4 pagi, sholat subuh, lalu habis sholat subuh kita disuruh olahraga. Olahraga pun itu harus cepat gerakannya. Kalau semisal kita sedang melakukan persiapan ataupun apalah, kita istirahat itu bakal dihitung Pak. Gitu. Itu dari jam 4 kita di olahraga, lalu apalagi ya? Oh ya, habis olahraga tuh ada yang namanya pembersihan Pak. Jadi itu persiapan lah buat kita melakukan kegiatan selama full sehari itu. Jadi itu kita habis olahraga, makan pagi, lalu makan pagi kita laksanakan kegiatan pagi, kegiatan apel. Apel tuh dilakukan tuh apel pagi, apel sore, apel siang, apel malam, semua itu dilakukan Pak setiap hari itu Pak, apel itu. Tapi sholat nggak lupa ya? Iya, kalau sholat sih tepat waktu, selalu tepat waktu terus hitungannya Pak. Ya, oke. Iya. Nah, yang itu yang non-muslim gimana tuh? Tetap ibadah juga? Kalau yang untuk non muslim tersendiri sih Apa mereka berkumpul untuk beribadah masing-masing ya? enggak Pak. Kalau di sana tuh kalau yang non muslim tuh, jadi kalau semisal kita sholat, mereka suruh jagain barang kita yang ada di luar. Oke. Nah, ini dikat aja masih yang muslim ya, nggak usah tuh. Iya, bukan. Terus Nah, selanjutnya apa namanya? Oh iya, tadi Kavi, kamu mandi. Tapi mandinya jam berapa itu kira-kira? saya karena memang waktu padat banget ya Pak, dari kalau dikasih waktu istirahat pun cuma 10 menit, 20 menit. Iya. Ya bayangin sekamar 100 orang mandi tuh kayak nggak cukup gitu loh Pak. Iya. Akhirnya tuh karena memang gini loh, saya mandi tuh mengikuti sistem gitu. Jadi di sana tuh ada sistemnya gimana kalau misalnya kita tidur malam tuh harus ada yang jaga gitu. Oh. Harus ada yang jaga malam. Ronda ya Iya, istilahnya. ronda istilah gitu. Ronda. Setiap 10 menit sekali. Jadi semisal saya dapat kebagian ronda karena rondanya cuma 10 menit ya Pak per orang. 10 menit per orang. Ketika giliran saya sudah selesai, saya ganti dengan orang lain. Di situ posisi saya bangun, saya akhirnya mandi gitu. Karena sadar memang kegiatan yang saya jalani selama 1 hari full, selama 5 hari 4 malam itu wah sangat menguras banyak kali keringat itu Pak dalam tubuh saya gitu. Oke. Berarti memang curi-curi waktu pada saat ronda malam ya, Iya, jaga betul. malam gitu. Ya nggak masalah sih itu. Jam berapa? Jam 2, jam 1, jam 3 itu kira-kira? Saya mandi tuh sekitar ya jam setengah 2, jam 2, setengah 3 lah gitu. Oh, oke. Iya. Oke, harapan kamu dari pelatihan ini kira-kira apa sih? Dari pendidikan karakter ini? Harapan saya pribadi untuk setelah menjalani kegiatan pelatihan seperti itu harapan saya buat saya pribadi dulu ya Pak. Iya. Buat harapan saya pribadi sih saya pengennya tetap konsisten lah yang telah diajarkan sama tentara-tentara sana kayak kedisiplinan, manajemen waktu, terus ya ilmu-ilmu yang telah diajarkan seperti itu sih Pak. Terus untuk harapan ke depannya ya, karena memang ini judulnya pelatihan untuk ketua OSIS ya,
Ya harapan saya sih dengan saya mengikuti kegiatan pelatihan ini, saya bisa mengajarkan ke anggota-anggota BES atau OSIS-nya Pangsut ya Pak ya. Itu kayak bagaimana sih cara, ya pokoknya cara berorganisasi yang baik gitu loh. Terutama LDKS sih. Karena memang ya tadi yang saya bilang, saya tuh punya banyak banget ide, referensi buat LDKS Pangsut nanti itu. Oke, berarti udah nggak sabar menularkan ya ke Iya. adik-adik dan teman-teman di Cuman sekolah. memang kita butuh nama yang ACC gitu loh. Kan namanya Iya. pendidikan tentara dan anak Pangsut tuh jauh sekali apa gitu loh. nggak semuanya bisa ya, Iya, harus betul diadopsi banget. ya, harus ada diadopsi, diadaptasi. Iya. Ya, istilahnya itu ATM, Iya. amati, tiru dan modifikasi. Oke, makasih ya Kavi ya. Iya, Nanti betul. kita bentar lagi kayaknya sampai nih, Iya. sampai rumah kamu. Terus terang aku kangen kamu yang telah lama ambiar denganmu. Raga ini telah lama membeku. Ku merindukanmu. Alhamdulillah, ini adalah dari perwakilan sekolah sudah sampai dengan selamat dan sehat. Saya sebagai pembina OSIS ingin menyerahkan Abdul Kafi kepada ibunda dan keluarga. Terima kasih banyak atas persetujuan orang tua kemarin, karena Abdul Kafi telah mengikuti kegiatan selama 5 hari 4 malam dari kegiatan pendidikan karakter Gapura Pancawaloya. Gimana Kafi kira-kira perasaannya sudah sampai rumah? Udah sampai rumah, senang, bahagia, bebas. Bisa terkekang apa? Iya, bisa nggak terkekang gitu. Apa hitungan mulai. Detik ya? Iya, hitungan terus. Ya, tadi ada cerita uniknya Bu. Ternyata Kafi ini selama 5 hari mandinya baru 3 kali doang. Oh Karena iya. memang mencuri waktu ya. Kak? Iya, susah. Ya, Susah tapi sekali. untuk sholat 5 waktunya sih terjaga. Tetap. Untuk makan juga Tepat waktu. tepat waktu. Cuma di waktu aja. Ya, dan alhamdulillah dapat 2 seragam ya tadi ya. Iya, betul. 2 seragam ini yang saat ini yang dipakai ini seragam angkatan laut ya. Iya, betul. Ini sama celananya juga. Iya. Celananya beda cuman itu. Modal dong buat naik gunung. Lumayan. Jadi jangan lupa ya seragamnya dijaga, itu kenangan Iya, dari bener. TNI, dari kakak pelatih di sana gitu. Mungkin bagaimana Bu kemarin perasaannya pas dikasih tahu Kafi dadakan nih tiba-tiba? Kalau sebenarnya sih perasaan sih kita tadinya kan dia rada emosi karena gimana sih ini dadakan banget, sedangkan ketua nggak mau gitu. Terus saya sabarin, udah sabar aja. Nanti juga gimana ya? Terus kata dia sadar gitu. Ya udahlah, daripada liburan juga nggak kemana-mana, nggak jadi ke gunung karena Hujan, cuaca gitu kan. Buat pengalaman ya udah ambil positifnya aja, Bismillah, insya Allah juga Allah mudahkan. Akhirnya dia sadar sendiri gitu dengan kita semangatin. Cuman ya pas waktu mau pergi itu kayak rasa gimana gitu Pak. Apalagi pagi-pagi ya saya jemput itu jam 3, jam 4 pagi. Iya. Ya, Sebenarnya memang balik lagi lah. Ternyata itu Bu, pas pemberangkatan saya dari rumah jam 3 sampai rumah Abdul Kafi jam 4, kita harus standby di KCD 3 daerah Cibitung itu jam 5 pagi. Dan saya kira itu ternyata langsung menuju Cilandak, ternyata peserta itu harus ke Bandung dulu pembukaan misalnya. Ke Bandung? Iya, ke Bandung. Wow. Diantar oleh dinas. Iya, diantar dari dinas. Nah, dari Bandung baru Balik. ke Cilandak itu menggunakan truk TNI. Tronton ya, Nah, tronton. alhamdulillahnya sekarang pas pulang nggak ke Bandung, langsung ke Iya Bekasi. langsung jadi pagi. Dan dari panitia juga insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat dari dinas provinsi. Semoga sertifikatnya berguna nanti buat masuk ke PTN jenjang, ya, masuk iya. PTN ataupun masuk ke ya tadi misalkan Kedinasan lah ya. kedinasan seperti itu. Mungkin pesan saya sebagai pembina di sini ataupun perwakilan guru dari sekolah, tapi jangan lupakan ilmunya ya, Tetap rendah hati, udah pesan dari mana ya? dan ditularkan ke teman-temannya. Ya, mungkin pas liburan ini kamu catat semua poin-poin pentingnya biar nanti nggak lupa, bisa ditularkan ke teman-teman
anggota BES. Betul. Mungkin dari Ibu bagaimana? Ada apa ataupun dari kakaknya ya, dari perwakilan keluarga ingin mengucapkan selamat atau bagaimana? Ini kayak pulang dari ini wajib militer. Iya. Nah, ya tadi masih loreng-loreng semua teman-temannya sih. Gitu. Gosok lagi Pak. Ya, saya kira sih bagus ya, kegiatan yang positif untuk pembentukan karakter, karena yang membutuhkan anak-anak apa Di era sekarang ya. sekarang ini saya rasa kalau cuman verbal aja kurang menurut saya ya. Ya, langsung praktek ya. Jadi harus memang dididik langsung memang dengan pendidikan karakter kayak gini yang perlu sih Pak, karena untuk pembentukan karakter dia, kedisiplinan dia. Ya semoga bisa inilah ditularkan kepada teman-temannya, juga bermanfaat juga buat dirinya sendiri. Terutama untuk diri sendiri. Siap. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak buat Abdul Kafi dan keluarga sudah mengizinkan Abdul Kafi ikut kegiatan ini mewakili sekolah, dan semoga ini menjadi awal buat Abdul Kafi untuk lebih semangat lagi nanti ada kegiatan lainnya di sekolah dan membawa nama harum sekolah dan buat kebanggaan diri Kafi sendiri dan kebanggaan kedua orang tua dan keluarganya. Terima kasih banyak Ibu, Mas, dan kakaknya Abdul Kafi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.